Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang saya hormati para asatidzah yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, para asatidzah al-izzah masyaallah, dan juga para santri-santri al-ahibba yang anak cintai juga, dan juga seluruh tamu undangan dan jamaah sekalian yang anak muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kebahagiaan buat kami pribadi bisa membersamai lembaga yang sedang merintis dalam perjuangan. Bahagialah buat para ustadz-ustadz yang sedang merintis, karena perintis biasanya lebih ikhlas daripada pewaris ustadz. Perintis biasanya lebih murni perjuangannya daripada yang mewarisi. Karena ujian kaum muslimin itu saat menang, bukan saat berjuang. Maka beruntunglah kita diberikan kesempatan untuk mengawal anak-anak muda ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah juga tahu bahwa ternyata bala tentara utamanya adalah ada pada dada-dadanya anak-anak muda. Alhamdulillah juga kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk mendampingi teman-teman sekalian para tulab yang hari ini disematkan wisuda. Walau belajar 3 tahun berakhir bukan berarti berakhir segala-galanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, para asatidzah dan para tulab yang saya muliakan. Sebelum saya mengawali khutbah wadah ini, izinkan anak ini sedikit bercerita saja untuk memukadimahi acara yang sangat diberkahi ini. Kami punya sahabat yang dengan izin Allah Pak dititipkan materi yang tidak sedikit ya. Kita sebut miliarder lah bahasa ini. Kebetulan anaknya ini dititipkan di salah satu lembaga pesantren yang tidak murah juga. Sekali masuk biayanya sampai 50 juta. SPP-nya di kisaran antara 5 sampai 7 juta. Kayaknya kalau mondok di Darul Hufat dapat 10 anak kayaknya mungkin ya. Insyaallah ya, anak lihat juga di Darul Hufat ini kayaknya proteinnya terjaga sekali sejaki. Saya lihat anak-anak itu tinggi sekali. Kayaknya banyak makan rebung kayaknya mungkin ya. Alhamdulillah, suatu ketika teman anaknya cerita, Ustaz, saya bingung dengan fenomena anak saya ini, Ustaz. Al-Quran hafalannya ziyadah, alhamdulillah bertambah. Bahasa Arab, anak ajak umroh, dia bisa berdiskusi dengan orang-orang Arab, alhamdulillah. Cuma satu kelemahannya, Ustaz. Apa Pak? Adab dan akhlaknya ini rusak. Kalau sudah pulang ke rumah, perlu dipukul, perlu dibentak untuk sholat. Kalau anak Darul Hufat kan enggak Ustaz ya? Enggak insyaallah. Enggak kan Bu, anak-anaknya enggak gitu kan? Kok senyumnya kayak penuh rahasia ini? Ya, yang harus diingatkan karena main gadget, gamer. Ada gamer di sini? Enggak ada, insyaallah anak Darul Hufat enggak senang main game. Ya, Masya Allah. Ya, jadi ternyata yang dikeluhkan oleh sahabat anak ini adalah tentang adab dan akhlak. Sehingga ada pertanyaan seperti ini, Ustaz saya mah bingung di pondoknya gimana kalau sistem pendidikannya, saya catat itu poin. Sedangkan kami dengan izin Allah tinggal di lingkungan pesantren, membersamai para asatidzah. Ternyata keluhan ustadz-ustadz itu, Ustaz di kantor tuh biasanya, di bocah nih bacaan Al-Qurannya merdu, Masya Allah, hafalannya juga mutqin, bahasa Arabnya juga fasih. Tapi satu Ustaz, akhlaknya bocah ini. Si Ustaz juga ngomong, kata si Ustaz, gimana kali orang tuanya yang didiknya? Nanti. Ini sebenarnya pendidikan anak kewajiban guru atau kewajiban orang tua? Sang guru mengatakan bagaimana orang tuanya mendidik, sedangkan orang tua bertanya bagaimana gurunya mendidik. Coba kita kembalikan dulu kepada Al-Quran ketika Allah mengatakan siapa kewajiban peserta didik ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari panas api neraka. Maka sungguh tidak ditemukan kewajiban mendidik anak di dalam Al-Quran kecuali kewajiban orang
orang tua. Jadi lembaga pendidikan manapun bukan lembaga sulap, Bapak dan Ibu, yang dimasukkan buruk keluar bagus tanpa peran 3 orang ini. Maka Al-Imam Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim menyebutkan, labudda minal jid, sungguh ada 3 orang yang harus bersungguh-sungguh untuk mendidik satu generasi yang hebat. Satu, kewajiban al-muta'allim, muridnya. Kedua, ustaduhu, gurunya. Yang ketiga, abuhu in kana hayyan, maka orang tuanya jika orang tuanya masih hidup. Jadi 3 orang ini harus sepakat. Kalau anaknya bagus, gurunya bagus, orang tuanya buruk, gak akan jadi anak. Sebagaimana anaknya bagus, gurunya bagus, orang tuanya buruk, gak jadi. Begitu pula kebalikannya. Gurunya bagus, anaknya bagus, atau orang tuanya bagus, anaknya bagus, gurunya gak bagus, juga sama akan rusak. Di Bandar Lampung sana ada orang tua yang ngeluh, anaknya dididik dengan disiplin bagus, masuk pondok malah rusak. Kenapa? Karena gurunya kalau ada apa-apa tinggal kasih laptop, muterin film, kemudian cabut gurunya. Rusak di pondoknya. Maka wajar jika masyarakat hari ini trustnya, kepercayaan terhadap pesantren berkurang. Maka jemaah yang di belakang Allah Subhanahu wa taala, di khutbah wadah ini anak hanya ingin sedikit mengingatkan anak pribadi. Karena sering sekali kita ini sudah banyak bercandanya, izinkan anak untuk ngobrolin lebih serius saja sejak ini. Ada seorang praktisi pendidikan, beliau meninggal dunia 2015 lalu. Beliau ini seorang ulama juga praktisi pendidikan yang asli dari Yordania. Beliau bernama Dr. Majid Ihsan Al-Khilani. Dalam sebuah buku beliau yang ditulis dengan berjudul Hakadha Dhahara Jailu Salahuddin wa Hakadha Dhahara Al-Adz Al-Quds, sebuah buku yang ditulis diterjemahkan di berbagai macam bahasa, Pak. Beliau mengkaji, karena beliau ini praktisi pendidikan, doktoral juga dalam masalah pendidikan. Beliau mengkaji apa menjadi sebab utamanya kekalahan kaum muslimin. Ternyata ketika kita membaca sejarah kebesaran Islam, para santri, Afan, Nana minta tolong antum untuk simak sedikit saja, supaya para tulab ini gemar dan senang untuk membaca sirah. Karena peta kebesaran kita ada pada sejarah, dan sejarah bukan untuk dinostalgiakan. Sejarah itu adalah peta untuk diulang kembali dan diterapkan kembali. Karena hidup ini ada sejarah yang diulang, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam Al-Qur'an. Ternyata ketika Dr. Majid Ihsan Al-Khilani menyebutkan kebesaran Islam, mulai dari sahabat yang dijuluki oleh Rasulullah khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian kemuliaan sahabat Nabi SAW mendidik para sahabat yang dulunya satu bangsa yang buta huruf tiba-tiba menjelma menjadi raksasa yang mampu menutup imperium Persia dan Romawi hanya dalam waktu kurun 5 tahun setelah Nabi meninggal. Di zaman Umar bin Khattab, Persia ditutup, Romawi sudah ketar-ketir. Pendidikan apa yang bisa melahirkan pendidikan satu generasi sehebat para sahabat? Padahal spesies mereka sama seperti kita, anatomi tubuh mereka sama. Apa yang menjadikan beda para sahabat, jemaah? Yang menjadikan beda para sahabat adalah diajar oleh guru terbaik bernama Rasulullah SAW, dan dipandu oleh kurikulum terbaik adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar jika mereka adalah orang-orang yang belajar bukan di ruang kelas, bukan di atas kertas. Mereka belajar dengan kehidupan, gurunya adalah Nabi, kurikulumnya adalah wahyu, lembar ujiannya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kurun waktu 88 tahun setelah Rasul hijrah ke Madinah, apa yang terjadi? Islam masuk ke benua Eropa dan bercahaya ratusan tahun di sana. Setahun Ustaz? Nah, 2 tahun enggak Ustaz? 700 sampai 800 Islam pernah menerangi benua Eropa. Perpustakaan Baghdad menjadi saksi kebesaran Islam, sampai ada sebuah statement judulnya The West Debt to Muslim. Barat itu hutang budi sama Islam. Apa yang menjadikan hingar-bingar Islam itu redup? Tiba-tiba pada tahun 1099 Masehi datang sekelompok preman dari Eropa menutup kebesaran Islam lewat sebuah musibah yang diabadikan dalam sejarah bernama Perang Salib. Yerusalem yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, yang tidak pernah ada tetes darah menetes ketika Umar bin Khattab menaklukkan, tiba-tiba di Masjidil Aqsa darah itu menggenang sampai mata kaki jemaah. Yahudinya disembelih, kaum musliminnya disembelih, semua diluluhlantahkan oleh tentara Nasrani dari Eropa. Semuanya. Padahal coba dikaji,
Islam lagi jaya-jayanya, harta lagi banyak-banyaknya, perpustakaan lagi besar-besarnya, bukan kaum muslimin lagi ngerintis, lagi di puncak kebesaran. Maka dikaji oleh Dr. Majid Ihsan Al-Khilani, seorang penulis yang masih garis keturunannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka ketika beliau melihat dengan seksama kenapa ini terjadi, dan ternyata jawabannya ada pada satu hadis Rasulullah yang itu harusnya menjadi tujuan lembaga pendidikan kita semuanya. Apa Ustaz? Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi, "Idza 'azamat al-ummah ad-dunya, nuzi'at minha haibatul Islam, wa idza tarakat al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, hurimat barakatul wahyi, wa idza tasabbatil ummah saqatat min 'ainillah." Ternyata 3 masalah utamanya kenapa kaum muslimin jatuh ketika itu dalam pelukannya tentara salib. 88 tahun tentara salib berkuasa atas Yerusalem. Apa Ustaz? Pertama, kaum musliminnya jatuh cinta sama dunia. Kedua, kaum musliminnya sudah malas, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Ketiga, kaum muslimin yang sibuk bertikai mencela satu sama lain. Maka demi Allah 3 tahun sebelum ditaklukkan Yerusalem oleh tentara-tentara salib, Imam Ghazali rahimahullah sempat iktikaf di situ. Dan Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin seraya mengatakan kemuliaan agama Islam itu terletak pada amar ma'ruf nahi mungkarnya. Maka kita tarik pertama, apa tadi masalah pertamanya? Masalah pertamanya ketika kaum muslimin mengagung-agungkan dunia. Bapak, Ibu, berhentilah mendidik anak menjadi Yahudi. Memang ada Ustaz orang tua yang mendidik anaknya menjadi Yahudi? Ada. Karena Nabi yang bilang, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidani aw yunasirani aw yumajisani." Kata Nabi, setiap anak yang terlahir itu baik semuanya fitrah. Yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi, fa abah, abun wa ummun, ibu dan bapaknya menjadikan Yahudi. Dan karakter pendidikan Yahudi adalah mengukur segala-galanya kesuksesannya dengan materi. Nah, habis pondok ke sini nanti ke kampus ini ya. Kamu harus hafal Quran 30 juz mungkin biar dapat beasiswa kedokteran nanti, nak. Bukan begitu banyak pendidikannya. Nanti habis dari pondok ini masuk ke universitas ini, masuk ke korporat sebelah sana, biar keterima nanti sejahtera. Habis itu hilang perjuangan. Hilang dakwah. Setelah Ustaz yang memanggil, tolong si ahli di lembaga pesantren butuh ilmu antum. Apa Ustaz bisa bayar berapa saya? Ketika gurunya mengatakan ahli ini butuh nih, adik-adik antum butuh motivasi daripada apa Ustaz sibuk. Maka dalam kitab ilmu ta'lim tidak ada namanya tafwid. Tafwid itu menyerahkan segala urusannya kepada guru agar sam'an wa ta'an itu tumbuh. Yang hilang di lembaga pendidikan kita hari ini adalah tentang masalah ini. Maka muridnya Syekh Imam Ghazali rahimahullah namanya Syekh Ali As-Sulaimi. Kemudian beliau membuat pergerakan islah, kemudian membuat perbaikan, membangun lembaga-lembaga, melahirkan satu generasi. Butuh 88 tahun hingga lahirlah satu generasi yang menakutkan orang Eropa disebut dengan Jailus Salahuddin. Bukan Salahuddin, Jailus Salahuddin. Bukan satu Salahuddin, tapi satu angkatan kriterianya kayak Salahuddin. Nama itulah yang saya pinjam untuk memberikan putra anak yang keempat, Salahuddin. Karena satu angkatan isinya sekualitas Jailus Salahuddin. Maka dikikis 3 penyakit yang utama, cinta sama dunia, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian sibuk saling mencela satu sama lain. Demi Allah, kecintaan terhadap dunia di zaman itu, padahal di zaman tentara salib menyerang Yerusalem, khalifahnya ketika itu daulah apa? Daulah Abbasiyah. Khalifahnya ada, syariat Islam. Maka orang-orang hanya sibuk memikirkan tentang berbisnis, tentang bertani, tentang berkebun. Maka wajar jika Rasul mengatakan idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnab al baqar wa raditukum biz zar'i wa taraktum al jihad sallallahu dhullan la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum. Tolong hadis ini tuangkan besar-besar kalau bisa di pondok biar menjadi pengingat kita. Kalau sudah kaum muslimin sibuk berjual beli, sibuk bertani, sibuk beternak, wa taraktumul jihad, tidak ada di dada kaum muslimin untuk berjihad, berkorban, berjuang, semuanya serba dihitung-hitung. Semuanya serba dihitung-hitung. Dan ini kan hari ini yang kaum muslimin yang latah menghitung-hitung, orang tua menghitung, saya sudah bayar, guru mengatakan saya sudah menghitung, memberikan waktu saya, mana gaji saya. Jadi sekarang nggak ada guru, ada juga tukang ngajar. Nggak ada murabi. Kalau murabi sudah nggak hitung-hitungan. Kalau ada murid yang sesungguhnya tidak ada tuntut-tuntutan untuk
menyuarakan satu, bahwa mendidik anak sampai tidak jatuh cinta dengan urusan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamu illa yusiba bi 'aradan min ad-dunya, lam yajid raihatal jannah yaum al-qiyamah." Siapa saja, kata Rasul, baru dibuka bab adab, ditempeleng sama Nabi langsung. Siapapun yang menuntut ilmu buat kepentingan urusan dunia doang, maka kata Rasulullah enggak akan pernah mencium bau surga Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan dari awal bahwa yang paling utama adalah babun niat. Karena jika sang ustaz, sang guru, keruh hatinya, rusak, maka wali murid dan murid itu kewajibannya menjaga keikhlasan guru. Guru dalam kitab ta'lim tadi disebutkan aba'uhum fil ilmi. Orang tua di dalam proses menuntut ilmu. Sedangkan murid itu kal aulad, kayak anak. Kalau antara guru dan murid ini sudah mengikat antara orang tua dan anak, adakah anak yang hitung-hitungan dengan gurunya? Dan adakah seorang guru yang hitung-hitungan kepada anaknya? Enggak ada. Maka ketika lahir Syekh Ali As-Sulaimi, muridnya Imam Ghazali, beliau merumuskan untuk mengikis kecintaannya terhadap dunia kaum muslimin ini, maka lahirlah satu generasi yang disebut generasi Salahuddin ketika itu. Teman-teman jemaah yang di belakang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umat ketika itu juga tarakat al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana mungkin tidak meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar? Bayangkan di Yerusalem kaum muslimin dibantai, tulang belulangnya dimasukkan ke kantong plastik, dibawa ke Baghdad, diberikan kepada khalifah, ya khalifah, ya amirul mukminin, ini kaum muslimin dibantai, ini gimana solusinya? Bapak Ibu tahu jawaban khalifah ketika itu? Ini tidak lebih penting daripada urusan burung dara saya yang hilang, namanya balko. Itu ditulis oleh Dr. Majid Irsad Kilani. Jadi sibuk ngurusin manuk doang. Hati-hati bapak-bapak yang hobi ngirim manuk sampai ke kurus anaknya ini. Sibuk ngurusin burung dara sampai khalifah ketika itu cuek terhadap kaum muslimin. Tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Maka ketika itu juga fenomena yang dahsyat adalah idza tasabbat al-ummah, umat saling mencela. Bahkan perbandingan antara mazhab Asy'ari dengan Hambali ketika itu sampai saling bunuh-bunuhan. Perbedaannya, perbedaan mazhab sampai jatuhnya saling bunuh-bunuhan. Maka tiga faktor inilah yang menjadikan kaum muslimin kalah. Anak tanya sama jamaah sekalian, satu, sekarang umat masih jatuh cinta nggak sama dunia? Saya jawab, jangan pura-pura malu, masih jatuh cinta nggak sama dunia? Masih ninggalin amar ma'ruf nahi munkar? Masih sibuk saling mencela gara-gara satu khilaf, sibuk viral saling mencela masih? Ya wajar kalau kaum muslimin belum diberikan kembali kebesaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu di antara yang dilakukan oleh Syekh Ali As-Sulaimi ketika itu, memang apa yang terjadi? Ini yang titik pembahasan kita. Ternyata pembahasan utamanya adalah ta'addabu tsumma ta'allam, kata Umar bin Khattab. Ternyata pola pendidikan yang harus dirubah ketika itu, mendidik adab sebelum ilmu. Kata Ali bin Abi Thalib, adibuhum wa'allimuhum. Nah, ini pembahasannya. Jadi ternyata pembahasannya harus dimulai dari bab adab dulu. Baru tuh anak hafal Quran, anak belajar fikih, belajar akidah, pastikan adabnya selesai dulu. Karena kalau sampai adabnya tidak selesai, maka anak hanya menjelma menjadi orang pintar yang sulit diatur. Adibuhum wa'allimuhum. Dr. Adam Husaini dalam bukunya menjelaskan bahwa salah satu di antara kurikulum terbaik yang diadopsi pada tahun di mana Indonesia melahirkan kebesaran, contoh lahir Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Haji Agus Salim, Buya Hamka, itu sama Pak. Jadi pola pendidikannya adalah adibuhum wa'allimuhum ta'addabu tsumma ta'allam. Kembali adab. Karena kaum muslimin hari ini tidak memiliki adab sehingga sulit untuk diatur. Murid-murid hari ini ada yang berantem sama ustadznya. Murid-murid kenapa di pesantren ada yang bully. Kenapa santri tidak lagi menjadi tempat yang nyaman, rahmah Allah. Ana mutakharrij minal Ma'hadil Albab Lampung. Kenapa ana jatuh cinta di pesantren itu pertama kali ana datang? Karena ruhama baina tulabnya. Bayangkan anak dibawa sama kakak anak 4 tahun pesantren anak gak dijenguk. Makanya kadang-kadang kesal kalau dia jadi pesantren, anak baru dititipin hanya 3 kali.